Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema baru nih, yaitu tema 2, judulnya Kegemaranku. Kegemaran itu adalah kesukaan, hobi, atau hal yang paling kalian sukai. Itu adalah termasuk kegemaran. Nah, kegemaran itu bermacam-macam ya. Hari ini kita akan masuk ke subtema 1, yaitu gemar olahraga. Nah, di sini siapa yang suka olahraga ya? Olahraga itu bermacam-macam jenisnya ya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, Bunda akan sebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran ini, Bunda harap kalian dapat menyebutkan kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat dan mengidentifikasi aturan yang berlaku saat di rumah dengan tepat, serta menyebutkan bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Yuk kita mulai. Gemar berolahraga. Udin suka berolahraga, badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan sehat. Nah, kata Udin, ternyata Udin suka olahraga ya. Olahraga juga bisa dilakukan saat bermain. Kita coba amati gambar di bawah ini. Jalan kaki dan tapak gunung. Jalan kaki ini adalah kegiatan yang paling ringan ya, kegiatan berolahraga yang paling ringan. Jadi kalian bisa jalan kaki, misalnya dari rumah ke sekolah, itu termasuk olahraga. Dan tapak gunung nih, siapa yang suka main tapak gunung? Tapak gunung itu kalau bahasa kitanya engkle ya. Nah, ini biasanya dimainkan oleh anak-anak. Ini juga termasuk bagian dari olahraga karena menggerakkan tubuh. Kemudian lompat tali dan balap karung. Ini juga termasuk olahraga. Olahraganya lompat-lompat ya, balap karung juga termasuk lompat-lompat. Siapa nih yang suka main seperti ini? Kalau kalian main seperti ini, harus tetap menjaga keselamatan ya. Jadi mainnya harus hati-hati. Kemudian ular naga. Siapa nih yang suka main ular naga? Ular naga ini biasanya dimainkan oleh banyak orang ya. Ada yang berjaga 2 orang, kemudian ada anak-anak yang berbaris. Nanti anak-anak yang berbaris itu ditangkap oleh 2 orang yang jaga tersebut. Lalu lomba lari. Apakah kamu suka bermain dengan temanmu? Permainan apa yang kamu sukai? Tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Coba yuk, kita baca bareng-bareng. Bunda sekali, kalian sekali ya. Jalan kaki, tapak gunung, lompat tali, balap karung, ular naga, lomba lari. Sudah bisa semua ya? Ini adalah macam-macam olahraga dan permainan yang bisa kalian lakukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Nah, perhatikan gambar Lani dan teman-teman di bawah ini. Coba kita lihat ya, manakah cara menjaga kesehatan tubuh yang baik? Yang pertama, Lani sedang berolahraga. Betul? Iya, betul ya. Lalu yang kedua, Edo sedang membaca buku sambil tiduran. Apakah ini cara menjaga kesehatan tubuh? Tidak ya. Yang ketiga, Udin akan berenang. Itu cara menjaga kesehatan tubuh atau bukan ya? Iya, itu adalah cara menjaga kesehatan tubuh.
Lalu selanjutnya, Siti sedang menonton TV, tetapi Sitinya ketiduran. Itu cara menjaga kesehatan tubuh atau bukan ya? Iya, bukan. Kemudian yang terakhir nih, Benny sedang bermain bola. Itu cara menjaga kesehatan tubuh atau bukan ya? Iya, betul. Jadi, cara menjaga kesehatan tubuh itu bermacam-macam. Ada yang senam seperti Lani, ada yang renang seperti Udin, dan ada yang bermain bola seperti Benny. Nah, sekarang kita baca nih. Siti pulang ke rumah sore hari setelah bermain lompat tali. Siti bermain dengan Bayu dan Lani. Siti bermain sebentar. Waktunya belajar. Siti pulang. Siti merapihkan sendal di depan rumah. Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, sekarang apakah kamu suka bermain di luar rumah? Apakah yang kalian lakukan setelah bermain? Kalau Siti nih saat pulang ke rumah, dia langsung melepas sendal dan merapikannya di depan rumah, serta mencuci tangan dan membersihkan diri. Sekarang juga kalian harus mengikuti kebiasaan Siti ya. Saat selesai bermain, kalian harus merapikan sendal atau sepatunya di depan rumah dan menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dan membersihkan diri seperti mandi dan keramas. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan gambar Udin dan teman-teman di bawah ini. Manakah aturan saat di rumah yang tepat mengucapkan salam saat masuk rumah? Apakah ini aturan saat di rumah yang tepat? Iya, mengucapkan salam saat masuk rumah itu kebiasaan baik ya. Jadi ini termasuk aturan saat di rumah. Yang kedua, melepas sendal sembarangan. Ini aturan bukan ya? Aturan yang baik bukan ya? Bukan ya, melepas sendal sembarangan itu bukan aturan yang baik. Lalu pulang terlambat, ini aturan yang baik bukan ya? Bukan ya, ini bukan aturan yang baik. Kemudian mencuci tangan setelah bermain, aturan yang baik bukan ya? Iya, ini aturan yang baik. Pamit sebelum pergi bermain. Ini aturan yang baik bukan ya? Iya, pamit sebelum bermain adalah aturan yang baik. Nah, untuk aturan-aturan yang baik ini harus kalian kerjakan ya, atau harus kalian laksanakan, seperti mengucapkan salam, mencuci tangan, dan pamit sebelum pergi bermain. Nah, kemudian ada Siti dan teman-temannya nih. Kita baca yuk. Udin, Edo, Benny berlomba lari. Udin, Edo, dan Benny bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda lomba dimulai. Prit, prit, prit. Bunyi peluit. Udin, Edo, dan Benny berlari dengan cepat. Mereka sedang menjaga kesehatan tubuh dengan cara bermain lomba lari ya. Nah, kita lihat nih, ada 3 orang anak yang sedang berlari dan Siti bersiap di samping lapangan untuk memberikan aba-aba bahwa perlombaan dimulai. Kalian sudah tahu ya bunyi peluit itu seperti apa? Nah, bunyi peluit ini dibunyikan oleh Siti. Kita lihat yuk. Ternyata bunyi itu ada 2 jenisnya. Yang pertama, bunyi alam. Bunyi alam ini adalah bunyi yang dihasilkan dari alam atau suara hewan. Nanti kita lihat ya contohnya ya. Lalu bunyi buatan. Bunyi buatan ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia atau benda lainnya. Nah, tadi ada bunyi peluit ya. Bunyi peluit itu termasuk dari bunyi buatan. Karena bunyi peluit itu bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Nih, kita lihat nih. Ada bunyi alam dan bunyi buatan.
Bunyi angin bertiup. Angin bertiup ini adalah termasuk bunyi alam. Bunyinya seperti ini ya. Hus, hus, hus. Kemudian bunyi ayam berkokok. Kukuruyuk. Ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam atau bunyi dari hewan. Jadi ayam berkokok ini termasuk bunyi alam. Kemudian bunyi petir menyambar. Dar, dar, dar. Ini adalah bunyi alam juga ya, karena bunyi-bunyi alam ini hanya bisa dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bunyi buatan. Bunyi buatan ini adalah bunyi tepuk tangan. Bunyinya prok, prok, prok. Ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian bunyi gitar, jreng, jreng, jreng. Ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian bunyi bel sepeda, kring, kring, kring. Ini juga termasuk bunyi buatan. Karena bila bel tidak digerakkan oleh manusia, maka bel tersebut tidak akan bunyi. Sama halnya seperti tangan. Bunyi tangan kalau kita tidak menepuk, maka tidak akan berbunyi. Dan gitar, bila manusia tidak memetiknya, maka tidak akan berbunyi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bunyi alam adalah bunyi yang hanya bisa dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bunyi buatan adalah bunyi yang dapat dihasilkan oleh bantuan manusia. Seperti itu ya. Nah, hari ini tugasnya adalah tulislah 3 bunyi alam dan 3 bunyi buatan selain dari contoh yang telah disebutkan di atas ya. Masih banyak contoh-contoh lain yang dapat kalian cari di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian tuliskan bunyinya 3 bunyi alam dan 3 bunyi buatan di buku tulis tematik kalian. Seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sekarang kalian tahu kata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan, kemudian aturan di rumah, lalu jenis-jenis bunyi. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajarannya selesai sampai di sini. Semangat mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.